Assalamualaikum. Pagi ini kita kehadiran para pembalap yang tidak asing lagi. Ini ada dari Trengganu, kita sudah bisa menebak. Ini adalah Aiman, kemudian ini ada Billy, itu ada Abed dari Kalsel, ini ada Mas Bayu, ada Ko Hendri, ada Mas Antoni dari Semarang. Ini temannya Mas Febrian Waluyo, temannya Mas Juwanto, kebetulan lagi ada di Jogja. Gimana kabarnya Mas Aiman pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Kemarin terakhir di Taiwan ya? Di Thailand. Thailand ini berarti ketemunya Nusantara. Ya. Tapi alhamdulillah ya, si Ilham sama Asnan bagus ya. Bagus. Bisa mengambil posisi polkadot. Semoga bisa meneruskan legasi. Wah, betul. Sebagai wakil Indonesia. Betul. Trengganu posisi berapa kemarin, Mas? Kemarin dapat General classification-nya ketiga ya? timnya ketiga, terus dapat 2 kali stake di 1. 2 kali set 1. Terus apa lagi ya? Mas Aiman sendiri 10 besar tuh general classification-nya. Nomor 11. Nomor 11. Alhamdulillah. Wah, ini baru datang ini. Hah? Narik-narikin aja. Wah, ini lakonnya baru datang ini. Ditra dan Didot. Ini ada Billy. Halo Bill. Saya pakainya Dr. J sekarang. Ya, kalau ini Dr. J. Berarti Surabaya. Malang, Pak. Malang. Ya. Ini Abed. Gimana Abed, kabarnya Abed? Puji Tuhan baik, Paris. Abed dari Kalsel. Ini persiapan PON, Abed. Ya. Persiapan PON berarti latihan konsentrasinya di Jogja ini. Ya. Kalsel untuk PON besok menurunkan berapa? Rencananya Berempat. Itu turun di road race semua. Ya. MTB tidak ada. MTB-nya berempat juga. Berempat juga. Berarti komplit ya? Ya. Wah, mantap ini Kalsel. Kita akan ketemu di PON. Oke, Abed. Ini pakai apa ini Bed sepedanya Bed? Cervelo P3. Cervelo P3 untuk pakai TTT. Ini bisa duel lawan Aiman ini. Sama ada Billy. Ini ada Mas Andi. Ini persiapan akan berangkat. Ada Mas Victor. Mas Didot, apa kabar Mas? Baik, Pak. Berat badannya sekarang berapa Mas Didot? 81. 81. Oh ya, ini perutnya ini. Kira-kira pagi ini mau dibawa berapa speednya Mas Didot? Top speed. Top speed pokoknya. Pokoknya narik ke Aiman ya. Oke, kita berangkat bro. Nanti Nopal. Noval belum tampak Takut ya? Takut. Noval dicari Mas Didot ini belum tampak. Ini ada pesertanya rada-rada top level ini. Ada Billy dari Malang, Dr. J, kemudian ada Aiman Trengganu, ada Abed Kalsel, ada Antoni dari Semarang, Ditra, Bayu, Andi Atma, kemudian ada ini pesertanya sekitar 13 orang, tapi ada di para pembalap top level. Oke, sebentar lagi kita akan berangkat. Dua menit lagi kita berangkat ke Didot. Ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Untuk yang bisa juara hari ini 1, 2, 3 ada sponsor dari Pak Firman Kalimantan Timur Tenggarong berupa cash money. Wah, juaranya ini calon juara Victor. Ada uang, ada cash money dari Pak Firman Tenggarong, manajernya tim ACT, Akmal Cycling Team. Itu tim apa klub, Pak? Itu tim melangkap klub, melangkap bos. Oh, Komplit. Siap. Oke? katanya Bill Brand lu ya? Betul, kayak Bill Brand. Pak Firman dicari di dot ini loh. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditemani Mas Rozi. Oke, bismillah. Pagi hari ini Jogja cuacanya sangat cerah. Tidak ada mendung. Matahari bersinar dan Rabu brutal rutinitas. Hari ini dihadiri oleh beberapa teman luar kota seperti Antoni dari Semarang, kemudian Billy dari Malang, Dr. J, kemudian ada Abed, atlet PON dari Kalsel, juga tentunya ada juga dari Trengganu, Cycling Team Aiman Cahyadi. Ada juga Hanif menggunakan jersey kuning, kemudian Hamid menggunakan jersey hitam, kemudian tidak asing lagi ini adalah Didot, ada Ditra, Bayu, kemudian Rinji, Minoru, dan ada Ko Hendri. Ada juga tentunya yang sering memberikan kita sponsor adalah Victor dan Andiatma. Ini hampir semuanya total ada 14. Cuman kami menebak pagi ini speednya bisa dibilang mencekam apabila lalu lintas yang akan kita lalui ini bisa dikondisikan oleh Marshal Mas Rozi. Masih ada di Jalan Wates, kita menuju Real Start. Dan tak lupa kami sampaikan rasa syukur, alhamdulillah Bernard Benjamin Van Aert lolos masuk ke Olimpiade Juli Agustus di Paris pada kelas Omnium. Jadi luar biasa penampilan Bernard. Indonesia pernah masuk kira-kira 20 tahun yang lalu, tahun 2004, yang diwakili kalau tidak salah oleh Tri Kusuma. Namun alhamdulillah pada tahun 2024, tahun ini tiga bulan mendatang, Bernard bisa membawa Indonesia ke arena terbesar, yaitu Olimpiade Paris. Tentunya keberhasilan Bernard tidak lepas dari mekanik handal kita, Didot. Besok berangkat Paris nggak Mas Didot? Belum tahu Paris. Belum tahu.
Wah, ini mungkin Nunggu arahan pusat. oke, nunggu arahan pusat. Ini kemungkinan Mas Didot bisa jadi berangkat ke Paris sebagai mekanik, atau Mas Projowaseso yang akan mendampingi Bernard besok di Olimpiade kategori Omnium. Omnium sendiri akan melakoni seperti scratch race, elimination race, kemudian point race, dan tempo race. Setidaknya dari ketiga itu yang masuk dalam Omnium Olimpiade Paris. Masih di Jalan Wates menuju perempatan Sedayu. Ini Mas Hamid yang mulai aktif ikut. Kemudian di depannya adalah Rinji, juga Anthony. Rinji ini juga aktif, atau saya sering manggilnya dengan Minoru. Kemudian di depannya ada Victor, juga Hanif. Di sampingnya adalah Abed menggunakan Cervelo TT. Sampingnya Ditra, kemudian ada Bayu, Billy, dan yang paling depan adalah Aiman. Seratus meter ke depan sudah sampai di perempatan Sedayu. Kita akan melakukan real start. Cuaca di Sedayu ini turun kabut, sejuk. Langit tertutup kabut. Dan kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk yang bisa finish posisi 1, 2, 3 akan mendapat cash money dari Pak Firman ACT, Akmal Cycling Team Kalimantan Timur Tenggarong. Inilah perempatan Sedayu. Oke, kita sudah start. Inilah kondisi lalu lintas, juga lintasan di kilometer pertama real start. Sisi kanan Hamid berusaha untuk melaju ke depan. Kami sudah speed normal di 45 km per jam. Untuk
Untuk tukang tariknya ada di depan adalah Aiman dan Billy. Aiman sendirian di depan. Speed mulai ditambah Aiman di 50 km per jam. Saya belum bisa merangsek ke depan mengingat kendaraan dari arah berlawanan sibuk dan rame. Masih Aiman di depan, diikuti Billy, kemudian di belakangnya lagi adalah Abed, Aiman Trengganu, kemudian Billy Dr. J Malang, kemudian Abed Kalsel. Sementara masih aman mencari posisi di belakang Didot, mengingat masih dalam proses pemulihan setelah cedera kemarin. Sepertinya Hamid sudah berjarak. Ya, Hamid sudah lepas di kilometer 2. Adalah Anthony dari Semarang. Ini teman satu timnya Febrian Waluyo, juga Juwanto. Yang di depannya lagi adalah Ko Hendri, suaminya Mbak Nur Hayati. Mulai tampil lagi. Ko Hendri, kemudian di depannya adalah Hanif. Speednya sudah terus digeber di posisi 50 km per jam. Sudah lepas satu, otomatis tinggal 13 rider yang ada di lintasan ini. Teman-teman yang bisa luang waktu bisa langsung bergabung untuk rutinitas Rabu Brutal setiap hari Rabu, kumpul di Ambar Ketawang jam 6.15. Jadi dengan pertimbangan kalau kita start mendekati jam 6:30, anak-anak sekolah sudah masuk hingga jalan yang kita lalui sepi. Jadi ketika kita start jam 6, maka lalu lintas dipenuhi dengan anak sekolah, otomatis jalanan rame. Masuk di kilometer 4. Terus digeber Aiman. Ini seperti beberapa tim mewakilkan pembalapnya masing-masing. Oh, ini Aiman mewakili Trengganu, kemudian
Billy mewakili Dr. J Malang, kemudian Abed mewakili Kalimantan Selatan, lalu Antoni mewakili Semarang. Ini Ko Hendri sepertinya sudah mulai berjarak. Aiman mundur ke belakang, tarikan diambil alih Billy. Untuk Ko Henry berusaha menempel Aiman. Masih bisa terus berusaha untuk merapat. Sementara tukang tariknya di lintasan ini ada Billy. Diikuti Abed. Luar biasa ini Ko Hendri yang usianya udah 50 tahun ke atas, masih bisa mengimbangi speed Rabu brutal. Di depannya adalah Aiman. Lintasan menuju kilometer ke-8 adalah rolling, naik turun dengan minus 1%, gradien 1%, 2%. Mulai berjarak Ko Hendri. Di depannya Aiman. Yang tidak tampak pada pagi hari ini adalah Bogi, juga Noval, ada juga Faisal yang sudah selesai Ramadan ini juga belum tampak, juga Anang Prabowo. Para pembalap MBKW seperti Bayu, Ditra ada di posisi depan di baris keempat, kelima, dan kita sampai di Bendungan Kamijoro kilometer 8. Ini Ko Hendri masih bisa terus menempel meskipun sedikit berjarak dengan peleton. Aiman merangsek lagi ke depan, maju. Masih Billy di depan, diikuti Abed. Kita tentunya akan menunggu di lintasan
jalur pantai, lintasan Pantai Baru Samas, tentunya akan menarik kalau nantinya ada breakaway yang dilakukan para pembalap-pembalap top. Aiman sudah merangsek ke depan lagi. Sepertinya Ko Hendry sudah lepas di kilometer 9, sudah tidak mampu mengikuti speed. Masih terus digeber pada speed 50 km per jam. Tukang tariknya Abed bergantian dengan Billy. Sepertinya Didot juga sudah menyerah. Karena memang Didot kondisinya masih belum pulih benar, mengingat cedera 3 bulan yang lalu, patah 4 pada tulang lengan kiri. Sekarang masih pemulihan, berarti sudah lepas 3 Hamid, kemudian Hendry dan Didot dari total 14. Anthony juga terus memposisikan diri untuk posisi aman, ada di belakang peleton. Sementara di depannya Hanif. Mas Ditra trouble. Wah, bannya bocor. Sementara Mas Bayu berusaha menembak dengan melemparkan pompa ban untuk Ditra. Sayang sekali ban bocor Ditra. Sebentar lagi kita akan memasuki lintasan Jalan Raya Serandaan. Yang sudah lepas baru saja adalah Ditra Pranata karena mechanical trouble, bannya bocor. Tadi kita bisa melihat Ditra melintas di gravel samping aspal. Ya, kemungkinan bocornya ada di situ karena lalu lintas yang cukup padat. Ya, kita akan menyeberang lintasan Jalan Raya Serandaan. Sudah mulai terkondisikan untuk lintasan. Kita akan mengabsen lagi. Ini speednya menggila, 55 km per jam ditarik Aiman, Anthony, kemudian Hanif, kemudian Bayu Saputra, kemudian Victor, lalu Rinji, Billy. Setelah Billy
kita melihat Andi Atma, Abed, belakang tariknya Aiman. Kita ada di speed 55 km per jam, dipanteng Aiman terus. Luar biasa penampilan Aiman, memang pembalap topnya Indonesia yang sekarang berada di Terengganu, Malaysia. Masih bisa bertahan semuanya, tempel rapat, mengingat speed yang sangat tinggi, maka harus bisa menahan angin dari depan dengan cara menempel yang rapat. Terus digeber Aiman pada speed 55 km per jam. Anthony masih bisa bertahan, juga Hanif dan Bayu. Kita melihat penampilan Bayu, wakil dari MBKW yang masih tersisa, karena Didot dan Ditra sudah lepas. Masih terus digeber Aiman. Terus ditambah di posisi 57 km per jam Aiman, Abed, Andi Atma, Billy. Speednya ngeri, padahal angin yang bertiup dari barat ke timur sangat kencang. Ini sepertinya Rinji sudah mulai habis, ataukah masih terus berusaha untuk bisa menempel. Kita lihat penampilan Rinji. Rinji sudah lepas. Ini masih ada 5 rider. Sementara untuk yang leading group digeber Aiman. Kita akan lihat pertarungan di depan. Aiman juga tertinggal kali ini. Kemudian kita lihat di depannya lagi adalah Billy. Ini adalah Billy. Kemudian kita lihat di depan lagi, mulai tercecer-cecer. Ini adalah Abed yang paling depan. Ada di posisi pertama, kemudian posisi kedua adalah Billy, posisi ketiga adalah Aiman. Abed menggunakan sepeda TT. Lagi kita akan melewati jalan paling ambyar sedunia. Kita akan mencoba menengok ke belakang, apakah si Billy dan Aiman bisa kerjasama untuk menyusul Abed.
sepertinya jauh terlihat. Mulai terlihatnya ada Andi Atma, Antoni, kemudian Billy, Bayu, Hanif, dan Victor. Sementara Aiman masih di belakang. Setelah melakukan breakaway yang sangat keras. Ini kita lihat Aiman. Kemudian Rinji. Inilah kita melewati jalan paling ambyar sedunia. Kocar kacir untuk peloton pagi ini. Aiman dan Rinji. Setelah ini adalah chasing group kedua. Chasing group ketiga tadi adalah Aiman dan Rinji. Ini chasing group kedua ada Billy, kemudian Victor, ada Bayu, Andi, Antoni, dan Hanif. Tuh yang di depan itu sudah mulai tampak Abed. Tukang tariknya adalah Antoni kali ini. Gantian Andi Atma tukang tarik, kita akan lihat ke depan. Memasuki lintasan Pantai Baru. Masih ada 6 rider di chasing group 2. Sementara Abed tidak terlihat. Apakah bisa tersusul? Antoni berusaha untuk breakaway di depan, berusaha melepaskan diri. Tidak ada yang mengikuti. Luar biasa penampilan Antoni dari Semarang menggunakan sepeda trek merah hitam. Kita melihat kali ini Aiman harus tertinggal jauh dan berada di chasing group ke-3 bersama Rinji. Ini tukang tariknya Billy, berusaha untuk menggandengkan peloton. Billy menggunakan Pinarello Dogma.
Akhirnya tertangkap Anthony. Gimana Om? Ah, Aiman. Iwan. Masih terus bekerja sama 6 rider ini. Untuk Aiman ada di belakang. Sementara Abed jauh di depan. Sudah terlihat Abed di depan. Billy, Anthony, Victor, kemudian Bayu, Andi, dan Hanif. Aiman sepertinya sudah mulai terlihat. Kita coba akan cek ke belakang. Ini adalah Aiman di chasing grup ketiga. Luar biasa berusaha untuk melakukan tarikan. Aiman terus berusaha menyusul. Lihat untuk chasing grup kedua. Wah, gila-gilaan ini speednya. Diajar Abed, Kalimantan Selatan, menggunakan sepeda TT. Sementara ini peloton kedua. Gang tariknya Bayu, Victor, kita stabil di speed 45 km per jam. Apakah Aiman bisa menyusul? Aiman mulai terlihat sendirian. Aiman mulai menyusul. Sementara Rinji lepas. Gila, di break terus di speed 45 km per jam, 48 km per jam. Akhirnya Aiman bisa gabung di chasing grup kedua. Sementara tukang tariknya adalah Billy. Wah, ini
Minggu kemarin kita lihat penampilan Akmal dari Kalimantan Timur, Tenggarong. Kemudian pagi hari ini kita juga diajar sama speednya Abed dari Kalimantan Selatan. Luar biasa ini atlet-atlet Kalimantan. Ngosak asik speednya Rabu brutal. Andiatma berusaha untuk breakaway. Apakah mampu lepas? Kita sampai di Samas. Saat ini jam masih menunjukkan pukul 7.23 menit. Dari titik start kita tadi jam 6.25 menit. Aiman berhasil masuk ke Chasing Group 2. Apakah bisa menyusul speednya si Abed? Kita akan mencoba melihat Abed ke depan, juga melihat gap waktu. Jadi tukang tarik di Chasing Group 2. Kita akan melihat speed di depan. Sementara ini mulai terlihat Abed melesat jauh ke depan. Sepertinya tidak akan tersalip. Kita lihat penampilan Abed menggunakan sepeda time trial, ada di speed 40 km per jam. Kita akan melihat apakah Chasing Group kedua yang dinakodai Aiman bisa menyusul Abed. Kita coba akan melihat gap waktunya. Inilah atlet Kalimantan Selatan yang akan turun di PON Aceh, Sumatera Utara besok di bulan September. Apakah akan bisa disusul Chasing Group kedua ataukah Abed akan lepas sendirian? Mengingat Abed menggunakan sepeda time trial.
Kalian lihat gap waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gap waktu 25. Gap waktunya 25 detik. Gap waktunya 25 detik. 25 detik. Apakah akan tertangkap ataukah harus Abed yang memenangi pertarungan kali ini? Speed terus ditambah. Andi Atma melakukan breakaway. Lah ditarik Aiman cukup panjang. Kita lihat siapa yang sprint menang. Kita lihat siapa yang sprint. Bisa jadi Abed tidak bisa terkejar. Gap waktunya 25 detik dengan depan. Masih jauh. 7 km menuju finish. Lagi ya menjadi tukang tarik. Narik peleton di belakang untuk Abed sudah tidak bisa terlihat lagi dengan gap waktu 25 detik. Kita akan lihat pertarungan di posisi kedua tentunya. Si Aiman yang melakukan tarikan. Diikuti Bayu Sahputra dan Antoni. Andi Atma mau melakukan sprint, juga Hanif mulai mencekam pertarungan di chasing grup kedua ini. Tukang tariknya masih Aiman, masih membawa peleton.
Andi Atma berusaha breakaway keras. Andi Atma breakaway keras. Dibiarkan peleton. Nah, penampilan Andi Atma di posisi kedua, apakah bisa mempertahankan posisi kedua? Kita lihat di belakang masih Aiman tukang tariknya. Masih 3 km menuju finish. Akhirnya tertangkap Aiman. Andi Atma tertangkap setelah melakukan breakaway, berusaha untuk kabur. Sementara lintasan dikondisikan Mas Rozi. Aiman terus menambah speed, membawa gerbong. Bayu yang bisa menempel Aiman juga Antoni dari Semarang. Kemudian Totoy. Aiman terus membawa peleton. Kita akan lihat siapa pemenangnya. Satu setengah kilometer menuju finish. 1,5 kilometer menuju finish. Wow, ini ada motor yang sangat ramai sekali. Akhirnya siapakah yang bisa memenangi pertarungan ini? Aiman, Andi Atma. Belakangnya adalah Hanif. Masih terus digeber. Wow, Hanif duel sama Andi Atma menyerah. Wow, akhirnya hampir tersusul Aiman. Wow, duel keras antara atlet Kalsel Abed melawan Aiman. Apakah Aiman memenangi pertarungan ini ataukah Abed? Kita akan melihat siapakah pemenangnya. Wow! Akhirnya finish Aiman. Kemudian
Kemudian Abed posisi kedua. Dan posisi ketiga adalah Hanif. Detik-detik terakhir yang menegangkan. Hanif, Bayu, kemudian Andiatma, Antoni, Victor. Wah, mencekam sekali tadi Aiman, duel dengan posisi lalu lintas yang lumayan padat. Bisa dimenangi, padahal sebelumnya Aiman sudah kewer hampir 30 detik. Wah, mencekam sekali memang. Gimana Antoni Rabu Brutal pagi ini? Mantep. Mantap ya, asik. Asik mah. Pitnya gila. Pitnya mantap. Tahu ampun. Ini Mas Juwanto harus ikut. Harus ikut ini. Sama Ko Febri. Febri ya. Pantas buat mereka ini. Sip. Wah, akhirnya Abed kesusul nih. Ini kan. Hah? Enggak. Habis. Belum tahu lokasi finish mungkin ya. Bang ngalah ini Mas Aiman. Tapi anak-anak aja biar happy. Mencekam pagi ini kok Andi. Wah, breakaway-nya luar biasa Seru Pak Rin. Oh, Tapi pada 1 kilometer terakhir Salah strategi. Kalah strategi. Seru sekali hari ini. Wah, mantap nih Mas Bayu. Di belakang semua tadi Mas Bayu. Aiman, loh, finishnya. Oh, di belakangnya itu. Belakangnya Victor. Kan, Mas. Oh, Hanif. Mantap. Pagi ini kita bisa melihat pertarungan yang cukup ruwet. Budet. Karena speednya acak-acakan juga mabul-mabul. Didukung juga oleh lalu lintas yang sangat padat dan ramai. Nah, penampilan Hanif juga Victor. Luar biasa Victor pagi ini. Wah, Mas Hanif juga mantap ini. Tadi aneh sama sprintnya terakhir. Jos. Aku Pak. Anak darah muda. Darah muda. Victor luar biasa ya pagi ini. Aduh. Break itu di Pantai Baru Sangat menolong ini. Oh, mantap. Wah, mati Pak Rin. Selamat Victor. Jos. Ya tadi teman-teman bisa kita saksikan keseruan rutinitas Rabu Brutal pada pagi hari ini. Kita tidak tahu tadi posisi Abed bisa tersalip Aiman, apakah memang Abed habis. Di 300 meter menjelang finish, Aiman bisa menyusul Abed. Meskipun sebelumnya Aiman di lintasan menuju Serandaan sempat lepas jauh tapi bisa menyusul kembali. Kemudian ada di chasing group ketiga bersama Arinji Minoru. Tapi di lintasan Pantai Baru Aiman bisa menyusul chasing group kedua. Dan kita lihat di lintasan menuju Palbapang akhirnya Aiman bisa memenangi pertarungan melawan Kalimantan Selatan. Abed lawan Aiman. Aiman joran tentek. Dan tarik terus.
Tarik terus goyas kok. Mana ditahan air mana rada, gagal apa kok. Luar biasa ini pagi hari ini. Ini teman-teman semua. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya pada pagi hari ini semoga teman-teman bisa sehat walafiat, terus semangat. Semoga konten ini menghibur. Namun demikian, apabila ada salah kata, tidak berkenan, kami mohon maaf. Saat ini kami ada di Taman Adipura, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini juga ada duel pelada mempersiapkan diri untuk PON. Pelada DIY menuju ke Klangon. Demikian sedikit info.